Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamimah Nurhidayah dari kelas IF3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan circular queue. Oke, jadi di sini tuh ada pokok pembahasan ya. Ada pengertian circular queue, terus ada operasi circular queue, dan ada representasi memorinya, terus ada implementasi, dan ada kesimpulan. Baik, langsung aja ke pengertian ya. Di sini pengertian circular queue, yang dimana circular queue berarti melingkar, dan queue yang berarti antrian. Jadi circular queue adalah antrian melingkar. Circular queue adalah struktur data linear di mana operasi dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, yaitu first and first out, dan posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama untuk membuat lingkaran. Nah, di sini juga ada operasi circular queue. Di sini yang dimana di sini ada create, terus ada enq data, terus ada isFull, terus ada isNVT dan dq. Nah, create, enq itu adalah proses memasukkan data ke dalam antrian, terus ada dq, proses mengeluarkan atau menghapus data dalam antrian. Ini ya proses operasi dari circular queue: create, enq atau data, terus isFull, isNVT dan dq. Terus ada representasi memorinya. Nah, di sini ini representasi memori ya teman-teman, enq atau proses memasukkan data ke dalam antrian. Nah, ini proses memasukkan data ke dalam antrian, ini enq. Jadi di sini ada front dan rear, yang dimana front itu data yang terletak paling depan. Nah, ini data yang paling depan, yaitu nilainya itu paling depan itu dalam antrian, itu 13 ya kan. Nah, di sini ada rear juga teman-teman. Rear itu data yang terletak paling akhir. Nah, ini jadi ketika teman-teman ingin lebih paham gitu ya teman-teman, ini mengenai representasi memori enq atau data enq atau proses memasukkan data ke dalam antrian. Jadi ini sudah teman-teman lihat secara jelas gitu ya. Di sini ada 13, yang dimana 13 itu berarti nilai yang paling depan. Dan di sini ada indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Dan dimana 13 itu di indeks 0. Terus ada di sini juga di sini kan tadi tuh enq itu proses memasukkan data ke dalam antrian. Nah, tadi kan tidak di negatif 6 itu tidak ada di sini. Dan di sini dimasukkan lagi teman-teman di rear atau data yang terletak paling akhir antrian. Jadi kan tadi di sini cuman 13 aja ya yang menjadi antrian itu, yang menjadi nilai paling depan itu dan paling akhir gitu. Jadi 13. Tapi di sini ditambahkan. Jadi si negatif 6 itu jadi nilai rear atau nilai antrian paling akhir. Nah, di sini juga ada 13, negatif 6 dan 9. Nah, karena tadi yang paling akhir itu negatif 6, sekarang jadi yang paling akhir itu ada 9 karena ditambahkan 9, yaitu di 9 itu nilai yang paling akhir atau disebut juga rear. Indeksnya di 2 gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada ada 20. Jadi teman-teman udah tahu ya penambahan nilai atau proses memasukkan nilai gitu. Jadi teman-teman tahu tadi di sini nggak ada 20, di sini tiba-tiba ada 20, berarti di sini terjadi proses penambahan nilai gitu. Terjadi proses menambah nilai. Nah, di sini kan ada 13 ya teman-teman. Nih 13, negatif 6, 9, 20. Dan tadi dijelaskan di sini kan yang paling rear itu yang paling nilai paling akhir itu 9. Nah, di sini yang paling akhir jadi 20 gitu teman-teman. Nah, kita tambahkan lagi teman-teman, yaitu 5. Jadi nilai paling akhir itu atau nilai rear-nya itu 5 gitu, di indeks 4 gitu. Begitu teman-teman, sekiranya yang saya jelaskan ini mengenai representasi memori dari enq-nya atau proses memasukkan
data ke dalam antrian. Ini kayak gini ya, pasti teman-teman paham. Jadi yang mana itu front, mana itu rear gitu, mana nilai paling depan, mana nilai paling akhir gitu ya teman-teman. Ini mudah-mudahan teman-teman dapat dipahami ya. Oke. Nah, di sini juga ada proses representasi memori, yaitu DQ. Apa sih yang dimaksud dari DQ itu? Kan tadi kalau NQ itu proses memasukkan data ke dalam antrian proses memasukkan data ke dalam antrian ya, kalau NQ. Nah, sementara kebalikannya yaitu DQ, proses mengeluarkan. Jadi kalau tadi memasukkan, kalau sekarang mengeluarkan gitu teman-teman. Jadi kebalikan dari NQ. Representasi memori DQ itu kebalikan dari NQ, yaitu proses mengeluarkan atau menghapus data dalam antrian. Nih, ini teman-teman. Kan tadi yang 13 itu front itu nilai paling depan ya. Sementara itu di sini ada negatif 6, 9. Nah, ini proses pengeluarannya nanti di ujung. Nah, di sini. Nah, di sini kan 13, negatif 6 dan 9 itu masih ada ya. Ketika di ujung di sini di is-full atau di paling akhir di null gitu paling ujung, DQ kan berfungsi untuk mengeluarkan data gitu ya, mengeluarkan atau menghapus data dalam antrian. Nah, di sini sudah masih ada gitu 13, negatif 6, 9 dan read itu masih menjadi nilai paling akhir. Terus di sini kenapa 13 gak ada gitu? Karena kan dari representasi memori DQ itu berfungsi untuk menghapus gitu atau mengeluarkan data. Jadi si 13 ini dihapus gitu teman-teman. Jadi si 13 itu dihapus dan yang jadi nilai front atau nilai paling depannya itu jadi negatif 6. Terus dilanjut ke 9 gitu, yang paling akhir. Nah, di sini terus sampai begitu pun akhirnya. Nah, di 6 itu dihapus, teman-teman. Jadi di si front ini dihapus, yang 6-nya itu digantikan ke jadi 9 gitu, yang nilai front atau rear-nya itu jadi 9 gitu, teman-teman. Itulah proses dari representasi memori dari DQ. Kalau tadi NQ, nah kalau ini proses memasukkan nilai atau menambahkan data ya teman-teman kalau dalam antrian ini. Sementara DQ proses mengeluarkan atau menghapus data dalam antrian. Nah, di sini ada implementasi ya teman-teman, ada implementasi dari circular queue. Nah, ada start queue. Di sini programnya itu kita membuat struct queue, terus proses membuat batas maksimal data di sini ya. Dan di sini juga membuat struct queue ada integer rear, size atau rear nilai depan, terus ada front ukuran, size dan R. Nah, di sini juga ada proses membuat batas maksimal data queue. Nah, di sini ada front, size, array. Terus ada juga di sini void queue atau untuk mencetak gitu ya teman, mencetak nilai NQ atau mencetak nilai proses mengeluarkan atau menghapus data dalam antrian di sini ya teman-teman, di void NQ. Di sini integer value-nya. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat struct queue bisa ya, kayak langkah-langkahnya kayak gini teman-teman programnya. Nah, di sini juga ada integer DQ atau proses maaf ya teman-teman, tadi NQ itu untuk menambahkan nilai gitu ya teman-teman. Proses memasukkan data. Nah, di sini ini untuk proses memasukkan data, sementara INDQ itu proses untuk mengeluarkan data. Dan di sini. Nah, untuk void display queue itu untuk mencetaknya teman-teman, mencetak antara NQ dan DQ gitu. Nah, dilanjut ke operasi input data atau operasi input data dari NQ atau proses memasukkan data ke dalam antrian. Di sini ada proses void Q, NQ. Nah, integer value-nya untuk nilainya. Terus di sini jika front sama dengan 0 dan rear-nya size-nya negatif 1, berarti rear-nya 1 gitu teman-teman. Nah, ini juga sama. Kalau front-nya 1, front sama dengan rear sama dengan 0 gitu teman-teman. Ini kan negatif 1. Nah, ini juga. Dan else gitu ya.
begitupun sampai else gitu. Nah, di sini ada DQ teman-teman. DQ itu kan tadi dijelaskan untuk mengeluarkan dan menghapus data dalam antrian. Nah, ini prosesnya itu kita tuh ada in queue, sama kayak tadi ya, sama kayak ini. Nah, kayak operasi ini tuh ya, ada else, if, else, dan return. Nah, ini prosesnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pahami gitu dari representasi memorinya. Nah, maka teman-teman ketika teman-teman paham gitu mengenai materi dan representasi memorinya, maka teman-teman akan paham juga di sininya. Nah, di sini ininya juga programnya akan paham gitu. Kayak di sini ada fungsi utama nih. Nah, ada menentukan batas maksimal data yang bisa diinput nih, menginput data, menampilkan data, display. Nah, display kan jadi menampilkan data gitu ya teman-teman. Ini yang penting teman-teman bisa paham dulu mengenai representasi memorinya. Insya Allah keimplementasinya juga paham gitu. Teman-teman bisa pahami dulu yang ini gitu ya. Yang ini pasti di sini juga teman-teman akan paham gitu. Ketika display itu untuk untuk menampilkan nilai gitu. Menampilkan nilai Q atau pokoknya menampilkan nilai. Nah, ini. Terus di sini fungsi utama ya, menampilkan data display Q tuh. Nah, ini hasil coding dari atas. Nah, elements in square Q are itu ada 14, 22, 13 dan negatif 6 ya. Sama ya kayak tadi ya. Nah, ini kita diproses dan menjadi hasilnya kayak gini ya. Nah, kesimpulannya, oke teman-teman, saya agak sedikit tadi ada keganjalan ya. Di sini bukan atas nama saya, karena pas waktu itu saya mengerjakannya di laptop teman saya gitu teman-teman. Jadi mohon maaf ketika ini kalian ini ada namanya, ini nama hasil kelompok pas waktu itu. Jadi saya jelaskan program ini hasil dari kelompok saya. Jadi tugasnya emang harus dijelaskan kembali oleh per orangnya gitu teman-teman. Takutnya ada kesalahpahaman gitu ya. Nah, ini kesimpulan dari antrian queue adalah sebuah bentuk struktur yang berdasarkan pada proses FIFO, first in first out. Contoh antrian queue bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari, seperti antrian masuk jalan tol dan loket antrian. Pengoperasian antrian queue berbagai macam seperti create, enqueue, dequeue, is empty, is full, tampil, clear, dan sebagainya. Antrian dapat diimplementasikan dengan menggunakan array atau linked list. Dengan pemahaman di atas, kita dapat memahami pengertian, penggunaan, pengoperasian, serta implementasi dari struktur data, antrian atau queue. Kita pun bisa membuat program dengan struktur data tersebut. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua gitu ya yang menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan gitu ya, atau ketika penjelasan kurang gitu ya, ketika menjelaskan kurang dipahami gitu. Boleh teman-teman nyari referensi dari lain gitu, karena banyak banget ya yang menjelaskan mengenai circular queue gitu. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan teman-teman pasti bisa gitu. Semangat terus, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.